Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Dr. Usman Noer SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami, di mana sebelumnya kami telah melakukan atau melaksanakan presentasi yang berjudul macam-macam dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran. Nah, di mana pada saat sesi diskusi ada 3 teman kami, yaitu dari Miftahul Rezki, saudari Miftahul Rezki, saudari Fatima, dan saudari Rizka yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, adapun pertanyaan pertama dari saudari Miftahul Rezki, yaitu apakah media sosial berbasis visual dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Nah, adapun pertanyaan kedua dari saudari Miftahul Rezki, yaitu bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap efektivitas berbagai jenis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah media sosial berbasis visual dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Nah, tentu ketika menggunakan media sosial berbasis visual seperti halnya Instagram, TikTok, atau YouTube, nah, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah karena sifatnya yang menarik dan mudah diakses oleh kalangan masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Nah, di mana konten berbasis gambar, video, dan animasi dapat mempermudah penyampaian informasi kompleks secara sederhana dan menarik. Nah, di mana ketika kita menggunakan media sosial berbasis visual seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, ini dapat memberikan keuntungan dari penggunaan media itu sendiri. Yang pertama itu peningkatan perhatian dan minat, di mana visual yang menarik dapat menarik perhatian audiens yang lebih luas. Nah, di mana ketika kita menggunakan Instagram, TikTok, dan YouTube, itu adalah salah satu media yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Nah, adapun keuntungan yang kedua adalah menyederhanakan informasi kompleks. Nah, di mana infografis atau video animasi dapat menjelaskan konsep ilmiah dengan cara yang lebih mudah dipahami. Nah, adapun keuntungan yang ketiga adalah aksesibilitas yang luas. Nah, di mana media sosial dapat mencapai berbagai kalangan masyarakat, baik mahasiswa maupun publik umum atau masyarakat umumnya. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa efektivitasnya tergantung pada kualitas konten yang kita sajikan kepada audiens. Nah, karena di mana ketika konten yang kita sajikan kepada audiens sangat baik dan mudah dipahami, itu akan dapat menarik minat kepada audiens yang menonton konten-konten kita atau
melihat konten-konten kita. Serta bagaimana kita konsisten dalam menyajikan materi-materi atau informasi-informasi di media visual atau pembelajaran itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan kedua dari saudari Miftahul Reski, yaitu bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap efektivitas berbagai jenis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, karakteristik mahasiswa seperti gaya belajar yang berbeda-beda, motivasi peserta didik, dan latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi efektivitas media pembelajaran, di mana gaya belajar mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual cenderung lebih menyukai dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan melalui media berbasis gambar atau video. Sedangkan mahasiswa dengan gaya belajar auditori mungkin lebih efektif menggunakan media seperti podcast dan rekaman suara, atau masih bisa menggunakan model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran tradisional seperti metode ceramah, seperti itu. Yang kedua itu motivasi belajar, di mana motivasi belajar mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar biasanya lebih terbuka terhadap berbagai jenis media pembelajaran dan lebih mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang ketiga itu adalah latar belakang pendidikan atau teknologinya, di mana mahasiswa yang terbiasa dengan teknologi digital akan lebih mudah beradaptasi dengan media berbasis digital atau teknologi dibandingkan dengan mereka yang kurang akrab dengan teknologi. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatima yang mengajukan pertanyaan, yaitu langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan media-media itu sendiri atau media-media pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kekurangan media pembelajaran yang kami telah jelaskan sebelumnya. Nah, langkah yang pertama adalah mengombinasikan berbagai jenis media pembelajaran, di mana guru juga harus menguasai atau menggabungkan media-media visual seperti media audio, video, dan teks. Nah, di mana ketika telah menggabungkan sebuah media visual ini dapat menjangkau berbagai gaya belajar, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran karena telah mengombinasikan atau menggabungkan berbagai jenis media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menyediakan pelatihan bagi pengajar dan siswa, di mana agar mereka lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang baru, karena di mana saat ini kita sedang berada di era digital, di mana semuanya serba teknologi. Jadi tentu guru-guru atau calon-calon guru seperti kami sendiri perlu meningkatkan pemahaman pedagogik kami itu sendiri tentang bagaimana penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas secara berkala, di mana kita melakukan survei atau studi untuk mengukur dampak penggunaan media terhadap pemahaman siswa, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, adapun langkah keempat atau terakhir yaitu menyediakan alternatif aksesibilitas, di mana kita memastikan bahwa konten dalam berbagai format untuk menjangkau mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau keterbatasan teknologi. Nah, baik, adapun pertanyaan terakhir dari saudari Rizka yang mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media audio seperti podcast atau rekaman suara dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Nah, penggunaan media audio seperti podcast atau rekaman suara dapat efektif dalam meningkatkan pemahaman
siswa, karena sangat fleksibilitas waktu dan mudah, di mana mahasiswa dapat mendengarkan materi kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan narasi yang menarik atau cerita dapat membuat materi lebih hidup dan lebih mudah diingat. Yang terakhir adalah cocok untuk gaya belajar auditori, di mana mahasiswa yang lebih cenderung belajar dengan mendengar atau dapat lebih mudah menyerap informasi. Seperti itu. Baik, mungkin itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami, yaitu Miftahul Rezeki, saudari Fatima dan saudari Rizka. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.